Episode 16 Kebenaran. Setelah mendengar perkataan Siska, Herdi menemui Nyonya Umi yang sudah akan beristirahat. Tok. Ma bisa Herdi bicara sebentar, tanya Herdi, ceklek, masuk har. Kata Nyonya Umi. Mama, bisa tahu Herdi bagaimana dulu? Septi memperlakukan anak-anak dan juga Mama, tanya Herdi. Tapi apa kamu akan percaya dengan semua apa yang Mama katakan? Jadi lebih baik kamu hasil rekaman ini, kata Nyonya Umi memberikan flash disk pada Herdi. Herdi menerima flash disk itu dan membawanya ke ruang kerja. Sementara Mela setelah menemani Mia dan Rio akhirnya memutuskan berada di taman belakang. Ternyata Siska menyusulnya dan kini dua orang wanita tengah berada dalam pikiran masing-masing. Apa yang jamu pikirkan Mela? Tanya Siska. Hanya perkataan anak-anak tentang mamanya yang tak menyayangi mereka, kata Mela. Memang benar, bahkan yang membuatku keluar dari rumah juga karena kelakuannya, kata Siska. Flashback on. Septi adalah teman Herdi sewaktu kuliah. Mereka menjalin kasih tapi tanpa diketahui Herdi Septi sering one night stand bersama pria lain. Herdi tetap menikahi Septi meski Nyonya Umi tak merestuinya, pernikahan yang hanya sebuah kepalsuan. Septi akan bersikap baik di depan Herdi tapi jika Herdi tak ada Septi berlaku seenaknya. Bahkan pernah menamparkan seorang Art hanya karena menumpahkan minuman di bajunya, bahkan Septi ingin menguasai restoran, butik dan yayasan yang dipegang oleh Nyonya Umi. Tapi Nyonya Umi tak memberikannya hingga Septi mencelakai Siska dan suaminya. Siska dan suami akan mengecek kehamilan pertama Siska, mereka mengalami kecelakaan. Mobil yang dikemudikan suami Siska mengalami remblong dan menabrak pembatas jalan dengan keras. Dan mengakibatkan suami Siska meninggal dan Siska keguguran. Tak hanya itu, setelah punya Mia dan Rio, bahkan Septi tak berhenti membuat ulah, dia terus mencari kepuasan di luar dengan one night stand bergonta-ganti pria setiap malam. Karena Herdi yang sering meninggalkannya karena pekerjaan, bahkan Septi tak memperdulikan anak-anaknya. Mia dan Rio tumbuh hanya dengan kasih sayang dari Nyonya Umi, Herdi tak pernah mau mendengar perkataan orang-orang tentang istrinya. Bagi Herdi Septi adalah istri yang sempurna. Saat hamil Kenzo Septi mencoba mengugurkan ia dengan cara meminum obat. Tapi Siska memergokinya dan menghentikannya. Septi malah menghina Siska mengatakan Siska wanita sial. Dan tak pantas menjadi keluarga Sanjaya, bahkan Septi membuat Herdi dan Siska salah paham, dan akhirnya Herdi mengusir Siska. Setelah kepergian Siska, ini Septi bahkan menunjukkan sifat aslinya. Mulai membentak Nyonya Umi hingga membuat seorang Art disalahkan karena ulahnya, Herdi terus menutup mata dan telinga. Septi benar-benar menguasai Herdi, hingga Septi mengalami pendarahan saat melahirkan Kenzo yang mengakibatkannya meninggal. Flashback off. Mela terdiam mendengar kisah masa lalu Septi, ibu dari ketiga buah hatinya. Dia tak menyangka bahwa Septi tega mengkhianati dan menelantarkan anak-anaknya. Herdi di ruang kerja juga tak menyangka bahwa Septi berbuat seliar itu. Bahkan bukti dia berani membentak sang ibu dan mencuri uang di brankas, bahkan tingkahnya suka berdisko dan one night stand sudah kelewatan. Dan ternyata Nyonya Umi menyewa detektif untuk menyelidiki kelakuan Septi. Herdi merasa pria paling bodoh bisa mempercayai wanita ular seperti Septi. Setelah melihat video Septi, Herdi memilih untuk pergi ke bar, untuk melepas kemelut yang dialami. Mela lari keluar dan melihat mobil Ferrari Herdi sudah meninggalkan rumah utama. Mela khawatir pada Herdi karena pertengkaran tadi dengan Rio. Mela berlari ke kamar dan mencari no HP Han, setelah ketemu Mela menghubunginya. Halo Kak Han, tolong kakak lacak kemana Mas Herdi pergi karena dia terlihat begitu marah, kata Mela panik. Oke sebentar Mel, jawab Han. Han melacak HP Herdi dan menunjukkan lokasinya di sebuah bar milik sahabat mereka Tio. Halo Mel, Herdi ada di warung milik sahabat kami di jalan Sudirman nomor 01, kata Han. Oke Kak, aku akan ke bar itu. Aku takut Mas Herdi melakukan hal yang tidak-tidak. Bye-bye Kak, kata Mela, mematikan teleponnya. Mela mengambil kunci mobil BMW kelas yang dihadiahkan oleh Herdi untuknya. Mela melaju di jalan yang sepi. Dia menggunakan aplikasi Maps untuk mencari lokasi yang dikatakan oleh Han, butuh 45 menit Mela sampai. Di sana sudah ada Han yang sudah berdiri di samping mobil Herdi.
Mela langsung menghampiri Han. "Kokak Han ada di sini?" tanya Mela. "Hei Mel, kau belum tahu bagaimana kalau Herdi mabuk. Jadi aku akan menemanimu." Karena Tio itu sedikit mesum kalau lihat wanita cantik, jelas Han. Mela dan Han masuk ke bar dan mencari keberadaan Herdi. Mela yang terlihat seksi karena menggunakan celana jeans kaos t-shirt ketat tanpa lengan dan dilapisi jaket jeans. Mela mengedarkan pandangannya untuk mencari Herdi, ternyata Herdi sedang berada di meja bartender. Dan sedang menikmati beberapa gelas. "Boleh gabung dong," kata Mela merebut gelas Herdi. "Balikin gelasku, kau kenapa ada di sini," kata Herdi yang belum mabuk. "Aku kan juga kepingin tahu kehidupan di luar rumah," kata Mela enteng. "Hei, apa maksudmu pulang sana?" usir Herdi. "Ayolah Her, biarin Mela menikmati malam ini," saut Han. Tak lama Tio datang bersama seorang perempuan seksi yang Mela lihat di restoran waktu itu. Wanita itu langsung bergelayut manja pada Herdi, sedang Mela hanya melihat tanpa ingin memberikan komentar. "Wah, sahabatku kumpul semua, dan siapa gadis cantik dan seksi ini?" kata Tio melihat Mela. "Namaku Melati Om, salam kenal," kata Mela. Han, Herdi dan wanita itu tertawa keras mendengar perkataan Mela. "Mau bermain denganku, biar Herdi bersama Nia," kata Tio mengedipkan mata pada Mela.